Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng ya kieu kumaha daramangka sadayana. Buat sama sahabat migran, untuk saat ini pemirsa tolong dijaga banget kesehatannya ya. Di Indonesia sekarang aduh, virusnya nggak main-main loh. Nggak di kampung, nggak di kota, itu sekarang itu waduh bener-bener ya. Ini nih yang paling rawan itu adalah bagian tenggorokan kita, jangan sampai ini kering ya. Harus banyak minum air hangat, yaitu diharuskan kurangi minum air dingin kayak gitu, es kayak gitu. Sekarang kayak gini tuh minumnya air hangat ya. Jadi pemirsa, mohon maaf aku juga keserang nih. Nah, jadi kemarin itu banyak sahabat migran yang sempat bingung, cemas, takut juga ya. Ini masalah identitas ganda ya. Jadi saya dapat pesan, dianjurkan buat kita ya, kalau bisa buat kita sahabat migran yang mempunyai identitas ganda itu jangan pernah dipublikasikan, jangan pernah diworo-woro ya, jangan pernah bilang sama orang-orang kayak gitu bahwa tempat tanggal lahir kita nggak sama, misalkan sama yang di Indonesia, sama yang aslinya. Ini tuh misalkan dirubah waktu di PT sebelum terbang ke luar negeri, banyak sekali kan tempat tanggal lahir kita dirubah ya kan. Nah banyak ya, bukan cuma yang ada di Hong Kong doang, di luar Hong Kong juga kayak Saudi Arabia, Malaysia, Singapura, dan yang lainnya juga itu pasti banyak yang merubah ya alamat atau tempat tanggal lahir kita, identitas ganda itu ya disebutnya pemirsa. Jadi dalam hal ini sebetulnya saya dapat pesan, identitas itu adalah sifatnya pribadi ya. Ini itu adalah hak kita pribadi, identitas pribadi, privasi itu yang harus ditutupi sama kita, tidak boleh dikasih tahu kan sama orang lain. Misalkan nih, ini paspor ya. Oke, ini paspor nih, paspor. Kita punya paspor. Di sini tempat tanggal lahirnya itu ganda. Maksud ganda itu yaitu beda sama yang aslinya ya. Apalagi yang sama kakak yang di Indonesia, karena kebanyakan sekali atau banyak kawan-kawan diantaranya, kok saya nggak ada di kakak, kok nama saya jadi dihilangkan di kakak, seperti itu. Nah, itu mungkin identitasnya itu yaitu berbeda dengan identitas ini ya. Paspor kita, keberangkatan kita ke luar negeri, ini identitas kita yang dibawa ke luar negeri. Nah pemirsa, banyak sekali orang-orang yang merubahnya di sini ya, tempat tanggal lahirnya seperti itu. Itu mungkin anjuran dari siapa, sponsor lah ya kan. Sewaktu di PT itu kebanyakan seperti itu kan. Kita belum cukup umur, misalkan kita belum cukup umur tapi kita mau bekerja ke luar negeri, ya udah itu kebanyakan sama sponsornya tanggal lahir kita itu dituakan, sedangkan di rapot kita, ijazah kita sewaktu sekolah itu beda ya kan. Nah itu jadi disebutnya identitas ganda ya. Nah itu bagaimana cara memperbaikinya pemirsa? Ini saya dapat pesan ya, dan harus saya sampaikan kepada kawan-kawan. Kemarin saya sempat konsultasi langsung begitu. Jadi kalau kawan-kawan ingin memperbaikinya, misalkan pengen sama nih, sama di ijazah SMP, SD, SMA, sama paspor, sama KTP gitu ya, ID card, pengen sama semuanya tempat tanggal lahirnya gitu kan. Nah itu kebanyakan seperti itu, pengen sama semuanya. Nah tolong harus dipikirkan dulu untung dan ruginya ya. Apakah kalau kita merubahnya kembali, identitas kita ke luar negeri mau disamakan sama yang di Indonesia di rapot ijazah ya begitu, itu harus memikirkan kembali, nanti ada ruginya nggak, ada untungnya apa, ruginya apa, seperti itu. Dan ini yang paling penting banget pemirsa. Nah misalkan kita dituakan nih, kebanyakan ya ganda begitu ya, beda tempat tanggal lahirnya begitu. Misalkan kita ingin merubahnya nih, rubahlah nanti di Indonesia, jangan dirubah di luar negeri. Misalkan di konsulat atau di KJRI, saya pengen merubahnya Pak, ini tempat tanggal lahir kita, misalkan paspor, ID,
pengen dirubah, diperbaiki, bukan dirubah ya, diperbaiki atau dirapihkan begitu ya, dirapihkan, disamakan begitu. Nah kawan-kawan, kalau bisa jangan dirubah di luar negeri, karena itu adalah identitas kita, nyawa kita di luar negeri. Kalau bisa, ini itu dirubahnya nanti setelah pulang ke Indonesia, setelah kita menetap di sini di Indonesia. Contohnya, kawan-kawan ingin misalkan pengen menyamakan sama ijazah, ya udah dirubah di sini di kampung, nanti dibikin kakak seperti itu. Tetapi perlu digarisbawahi, sahabat migran mau kerja lagi ke luar negeri atau enggak kayak gitu. Misalkan, ini kita punya paspor ya, ini banyak yang misalkan ada yang belum paham nih pemirsa. Nah, dan kita punya taruhlah ini KTP ya. Nah, ini saya ada dua-duanya nih, KTP Hong Kong. Ini KTP Hong Kong ya, ini KTP Indonesia. Saya bikin KTP ini setelah baru sampai sini ke Indonesia bulan Maret, bulan 3 sampai sekarang bulan 7 ya, belum selesai-selesai. Ini bikin KTP loh, 3 bulan ya. Ini belum selesai-selesai, saya sedang bikin nih sekarang, belum beres-beres udah 3 bulan, bayangkan. Waduh, buset. Nah, ini saya samakan ya pemirsa. Misalkan, nah, ini tempat tanggal lahir kita, KTP Indonesia sama ini, ada yang beda nggak kawan-kawan? Kalau punya saya ini, alhamdulillah sama ya pemirsa, tempat tanggal lahir. Sama tanggalnya, bulannya, kayak gitu. Oke, ini sama ya pemirsa. Alhamdulillah punyaku sama. Dan alhamdulillah di kakakku juga tidak dihapus ya, tetap ada di kakak. Karena ini bikinnya sama. KTP Indonesia sama ID card di Hong Kong, di luar negeri sama. Otomatis paspor pun sama. Jadi ini semuanya sama. Jadi kalau udah sama seperti ini, tidak dirubah, kita bebas ya, bisa pergi kemanapun, ke luar negeri, misalkan ke Hong Kong, ke Taiwan, atau ke Singapura, mau jalan-jalan, insya Allah ya, lolos ini, maksudnya insya Allah aman. Tetapi kalau kawan-kawan yang punya identitas ganda dan mau diperbaiki, misalkan ya, mau diperbaiki ini ya, misalkan ini identitas yang kita bawa ke luar negeri ini, misalkan belum rapih, misalkan dulu dirubah, disuruh sponsor ya gitu ya, dituakan ya, gitu kan, padahal aslinya di Indonesia tidak seperti itu, begitu kan. Nah itu nanti misalkan kawan-kawan di Indonesia dirubah ya, dirubah ini identitas yang di luar negeri ini dirapihkan, dirubah di Indonesia. Nanti setelah dirubah, setelah dirapihkan, setelah jadi, terus kawan-kawan pengen bekerja lagi ke luar negeri, ya ndak bisa pemirsa, tidak akan bisa lagi bekerja, pergi bekerja ke luar negeri. Kenapa? Identitas kita dulu ini yang pernah kita pakai ke luar negeri, setelah pulang ke Indonesia dirubah lagi. Ini identitas kita udah masuk di imigrasi di luar negeri. Contohnya misalkan kawan-kawan bekerja di Saudi Arabia, atau di Singapura, atau di Malaysia, atau di Hong Kong, atau di Taiwan. Ya ini udah masuk ke imigrasian Taiwan, ke pemerintahan misalkan Saudi Arabia atau Hong Kong. Ini udah ada identitas kita di luar negeri, karena kita dulu pernah bekerja ke luar negeri, pernah bekerja ke Hong Kong, ke Saudi Arabia. Terus kita setelah pulang ke Indonesia, kita rapihkan ini ya, misalkan disamakan sama identitas di sini yang dulu yang asli. Terus kita kerja lagi ke luar negeri, ya otomatis ini pun berubah ya. Ininya berubah, di Indonesia udah dirapihkan, udah jadi, kan beda sama yang dulu ya, karena udah dirubah. Otomatis kita tidak bisa kerja lagi ke luar negeri, disangkanya nanti kita ini bukan buronan ya, kayak apa ya, kayak apa ya, penjahat atau apalah begitu mungkin ya, punya identitas ganda ya. Karena ini nih stick jari kita dulu di luar negeri kan kita bikin ID card di luar negeri ya kan, kita pakai ini kan, treat gitu kan. Di Indonesia pun kita bikin paspor pakai ini kan, treat gitu kan pemirsa, stick jari kan. Ini nggak bakal bisa hilang ini, kemanapun pergi tetap ini punya kita. Ini kita sama, identitas kita beda, ganda, wah langsung tangkap nanti. Jadi buat kawan-kawan, jika kawan-kawan saat ini mempunyai identitas ganda,
ya. Kayak gitu. Saya mohon kalau masih pengen bekerja ke luar negeri, misalkan saya pengen coba bekerja ke Singapura, misalkan setelah dari Singapura nanti saya pengen kerja ke Taiwan, gitu kan, suka ada kan kayak gitu. Dari Hong Kong, saya pengen pindah ke Taiwan, kerja ke sana, proses ke Taiwan, misalkan tahun depan atau kapan. Tolong ini kalaupun punya identitas ganda, tolong jangan dirubah dulu, biar kawan-kawan tetap masih bisa bekerja ke luar negeri menggunakan identitas ini walaupun ganda. Dan tolong jangan bilang sama siapapun bahwa identitas saya ini ganda loh, ini nggak asli, ini dituain sama sponsornya gini-gini. Tolong jangan pernah ngomong, kecuali kawan-kawan sudah benar-benar stop, tidak ingin bekerja lagi ke luar negeri, saya pengen tetap di Indonesia begitu ya, nggak kemana-mana. Kalaupun begitu, nanti suatu saat misalkan ya, tidak tahu ya, kawan-kawan mungkin jadi pengusaha sukses setelah pulang ke Indonesia ya kan, jadi pokoknya orang terkenal ya, kaya raya, terus kawan-kawan pengen jalan-jalan ke luar negeri ya kan. Ini jangan dirubah kalau bisa ya, yang udah ganda ini jangan dirubah kalau bisa, biar nanti kita bisa tetap pergi ke luar negeri kayak gitu loh. Karena ini tuh identitas kita, ini tuh ininya, stik jarinya ini tidak bisa dibohongi pemirsa ininya. Walaupun ininya nama kita rubah jadi siapa, bin Anu misalkan Pocong, bin Kuntilanak atau apa ya, tetap ini tidak bisa dirubah. Nah itu yang mau saya sampaikan. Jadi buat kawan-kawan semuanya, kalau bisa ya dituain di sini tidak apa-apa ya. Dituain di sini umur kita lebih tua 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, nggak apa-apa. Yang penting ini identitas kita, ini nyawa kita, dan aman ya, dan aman, ingat aman begitu ya. Dan ini lebih pentingnya lagi kalau bisa yang di Indonesia sebelum bekerja ke luar negeri, saya mohon, sangat berharap banget untuk tetap menggunakan identitas asli ya, identitas asli ya. Sebelum merubahnya menjadi identitas ganda, harus dipikirkan terlebih dahulu kerugian dan manfaatnya ya. Ada baiknya, ada buruknya kayak gitu. Harus dipertimbangkan dulu sebelum berangkat ke luar negeri, itu yang terpenting. Iya, kalau yang cocok semuanya identitasnya sama yang KTP di Indonesia, sama KTP di luar negeri sama, tidak ada masalah. Tapi kebanyakan ada yang ganda ya, itu banyak sekali kawan-kawan yang mengalami seperti itu. Nah, jadi buat semuanya jangan jangan takut, tetap bekerja dengan aman, tentram di luar negeri, dan jangan pernah bilang sama siapapun ya. Karena ini adalah privasi kita, ini adalah rahasia kita sendiri ya. Jangan bilang-bilang ini gini, jangan. Ini adalah hak kita. Bahkan ngasih tahu orang lain tempat tanggal lahir kalau tidak penting-penting amat, itu jangan dikasih tahu ya. Identitas kita itu privasi kita, milik kita. Jadi jangan kita PMI, sebagai PMI jangan membicarakan tentang identitas ganda, karena bahaya. Seandainya misalkan pemerintahan Saudi Arabia ataupun Malaysia ataupun pemerintahan Taiwan ataupun pemerintahan Hong Kong, imigrasi Hong Kong misalkan mengetahui, oh ternyata pekerja migran Indonesia itu banyak identitasnya ganda, itu bahaya sekali. Bahayanya buat siapa? Bahaya buat kita juga. Oh ternyata pekerja migran Indonesia misalkan di Saudi ya, ternyata pekerja migran Indonesia ini menggunakan datanya data ganda gitu. Bahaya loh. Jadi buat kawan-kawan kalau bisa, ini rahasia kita, jangan sampai membahas tentang identitas ganda ya. Apalagi di sosial media, di Facebook atau di mana kayak gitu. Jangan pernah membahas tentang ini. Ini adalah hak kita, ini adalah rahasia kita. Kita sendiri yang menyimpannya. Asalkan kita bekerja dengan aman begitu ya. Tentram, aman, jujur, begitu udah. Dan tadi seperti yang saya bilang, kalau bisa mohon sebelum bekerja ke luar negeri jangan sampai identitas kita dirubah
ya, kita samakan dengan KTP Indonesia dengan kakak kita agar aman ya, agar aman mau pergi kemanapun aman. Kalaupun kita belum cukup umur, ya ditahan dulu begitu ya, ditahan dulu 1 tahun atau 2 tahun seperti itu. Ataupun ya kawan-kawan mau merubahnya ini disamain sama di luar negeri begitu ya. Atau sama kakak kita, kadang kan kakaknya hilang kayak gitu, itu pasti itu ada identitas kita yang beda kayak gitu. Jadi buat semuanya, ini hanya sharing aja, kita sama-sama belajar. Saya merasa tidak menggurui kawan-kawan, tetapi kita sama-sama belajar. Kawan-kawan punya kelebihan informasi tentang ini, ya silahkan komen di bawah ini ya, agar saya pun bisa mendapatkan ilmu dari kawan-kawan. Begitupun saya juga men-share ini, kita sama-sama belajar aja. Jadi buat semuanya semangat terus, jaga kesehatan di luar negeri. Sekarang virusnya lagi seperti ini ya, melembung begitu. Semangat terus buat semuanya. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.